Di sebuah sudut Nusantara, ada sebuah pulau yang tak memiliki tanah, tak memiliki pepohonan, tapi di sanalah ribuan orang bertahan hidup. Mereka bukan menunggu alam memberi ruang. Mereka menciptakan daratan mereka sendiri dari pecahan karang dan keteguhan hati. Dan inilah Pulau Bungin yang ada di Indonesia. Pulau Bungin adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pulau ini dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di dunia karena hampir seluruh permukaannya ditutupi oleh rumah-rumah penduduk tanpa ruang hijau atau tanah kosong. Di tengah lautan biru yang tenang, di antara riak gelombang yang tak pernah lelah berbisik, Pulau Bungin berdiri seperti sebuah keajaiban yang tak dituliskan dalam kitab-kitab kuno. Ia bukan sekadar tanah yang muncul dari dasar laut. Bukan pula hadiah alam yang diberikan begitu saja. Bungin adalah hasil dari ketekunan manusia. Dari tangan-tangan yang tak mengenal lelah menata pecahan karang, seolah membangun daratan dari sisa-sisa lautan. Sejak zaman nenek moyang, para penghuni pulau ini tidak pernah menunggu nasib menuliskan cerita untuk mereka. Mereka menulisnya sendiri, dengan batu, pasir, dan tekad yang lebih keras dari ombak yang menghantam. Setiap jengkal tanah di sini adalah bukti bahwa daratan bukan selalu tentang anugerah, tetapi juga tentang keberanian untuk menciptakan ruang hidup di tempat yang seharusnya tak ada. Pulau Bungin bukan sekadar rumah bagi manusia, ia adalah jejak perlawanan terhadap keterbatasan. Berbeda dengan pulau-pulau lain yang tumbuh alami oleh letusan gunung atau pergerakan tektonik, Bungin berkembang melalui tangan penduduknya, sedikit demi sedikit, karang demi karang, hingga ia menjadi rumah bagi lebih dari 3.000 jiwa di atas lahan yang hanya 8 hektar. Dengan kata lain, setiap meter persegi tanah di sini menopang sekitar 375 orang, menjadikannya salah satu pulau terpadat di dunia. Di pulau ini, rumah bukanlah bangunan yang berdiri di atas tanah, melainkan di atas pecahan-pecahan karang yang disusun bertahun-tahun. Setiap keluarga yang ingin membangun rumah baru harus mengangkut sendiri batu karang dari laut, menimbunnya hingga cukup luas untuk menjadi pondasi. Ini bukan sekadar proses pembangunan, tetapi sebuah warisan budaya. Cara orang Bungin memperpanjang hidup pulau mereka seiring dengan bertambahnya generasi. Namun, Bungin juga menghadapi paradoksnya sendiri. Apa yang dulu menjadi kekuatan, kini berangsur menjadi tantangan. Di pulau yang hampir seluruh permukaannya telah ditutupi rumah, tidak ada tanah untuk ditanami, tidak ada sumur yang bisa digali. Air tawar hanya datang dengan perahu dari daratan Sumbawa, seakan kehidupan di sini selalu bergantung pada laut, baik sebagai sumber rezeki maupun sebagai ancaman yang selalu mengintai. Di Pulau Bungin, batas antara daratan dan lautan bukan sekadar garis di peta, tetapi sesuatu yang terus berubah, dibentuk oleh tangan manusia dan hukum alam yang tak terhindarkan. Di sini, rumah-rumah berdiri rapat seperti perahu yang terdampar di dermaga abadi. Tak ada halaman luas, tak ada pepohonan rimbun yang memberi teduh. Jalanan sempit di antara rumah-rumah adalah urat nadi kehidupan, di mana anak-anak berlari tanpa alas kaki, di mana para nelayan menyiapkan jaring, dan di mana kehidupan mengalir tanpa henti. Sejak pagi buta, kehidupan Bungin dimulai dengan suara kayuh perahu yang membelah air, membawa para nelayan ke laut lepas. Di pulau ini, laut adalah dapur, tempat rezeki diambil langsung dari jaring yang diturunkan ke kedalaman. Namun,
Lautan bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga ancaman yang tak bisa diabaikan. Gelombang pasang, badai, dan perubahan iklim mengintai setiap sudut pulau kecil ini, mengingatkan bahwa Bungin bukan hanya pulau yang dibangun oleh manusia, tetapi juga tempat yang bisa diambil kembali oleh laut kapan saja. Dulu, Pulau Bungin adalah sebuah pulau yang terus bertumbuh. Setiap generasi menambah daratan dengan pecahan karang, memperluas ruang bagi keluarga yang baru. Tapi kini, batas itu mulai mencapai titik jenuhnya. Tak ada lagi tempat untuk menambah daratan, tak ada lagi ruang untuk membangun tanpa mengorbankan yang sudah ada. Populasi terus bertambah, tetapi pulau ini tetap kecil, tetap dikelilingi laut yang tak bisa ditaklukkan. Di sisi lain, modernitas mulai merayap masuk. Teknologi membawa perahu yang lebih besar, alat tangkap yang lebih canggih, tetapi juga perubahan yang menggeser cara hidup lama. Dulu, masyarakat Bungin hanya mengambil ikan secukupnya, tetapi kini pasar yang lebih luas menuntut lebih banyak tangkapan. Laut yang dulu terasa tak terbatas, kini mulai menunjukkan batasnya. Pulau Bungin adalah bukti keteguhan manusia, tetapi juga pengingat bahwa ada hal-hal yang tak bisa dilawan selamanya. Ketika tanah tak bisa lagi bertumbuh, pilihan yang tersisa hanyalah bertahan atau pergi. Dan di tengah semua itu, Bungin tetap berdiri, sebuah pulau yang lahir dari tangan manusia, kini menghadapi pertanyaan tentang masa depannya sendiri. Di Pulau Bungin, waktu bukan sekadar detik yang berlalu, tetapi pusaran kehidupan yang terus berputar di antara gelombang dan tradisi. Di sini, lautan bukan sekadar batas, melainkan rumah yang telah diwariskan turun-temurun. Masyarakatnya, yang sebagian besar berasal dari suku Bajo, bukan lagi pengembara samudera seperti leluhur mereka, tetapi penjaga sebuah daratan buatan yang lahir dari tangan mereka sendiri. Dulu, ketika seorang lelaki ingin membangun keluarga, ia harus membuktikan kesiapannya dengan menimbun sebidang lahan dari dasar laut. Sebuah tradisi yang bukan hanya simbol tanggung jawab, tetapi juga cara bagi Bungin untuk terus bertumbuh. Namun kini, lahan telah mencapai batasnya. Tidak ada lagi tempat untuk menambah daratan, tidak ada lagi ruang untuk melanjutkan kebiasaan lama. Pernikahan tetap berlangsung meriah, tetapi tanpa syarat menambah tanah, seakan-akan pulau ini mulai menerima kenyataan bahwa ia tak bisa lagi berkembang. Namun, meski ruang semakin sempit, kehidupan tetap berdenyut. Jalanan kecil di antara rumah-rumah yang berdempetan menjadi tempat anak-anak berlarian, ibu-ibu menganyam jaring, dan para nelayan menyiapkan perahu mereka sebelum berangkat menangkap ikan. Hampir tak ada sekat antara satu rumah dengan yang lain, menciptakan ikatan sosial yang begitu kuat. Di sini, privasi bukanlah kemewahan yang diutamakan, tetapi kebersamaan yang menjadi fondasi utama. Di balik kehangatan itu, Bungin menghadapi ujian yang semakin berat. Air tawar, sesuatu yang begitu mudah ditemukan di daratan lain, di sini harus didatangkan dengan perahu dari Sumbawa. Saat musim kemarau, harganya melambung menjadi barang yang lebih mahal dari ikan yang mereka tangkap. Di sisi lain, laut yang dulu menjadi sumber kehidupan mulai memberi peringatan. Ikan semakin sulit didapat, memaksa para nelayan melaut lebih jauh dengan risiko yang lebih besar. Perubahan iklim semakin nyata, dengan permukaan laut yang perlahan naik, mengancam rumah-rumah yang berdiri di atas tumpukan karang. Bungin telah sampai pada titik di mana pertumbuhan tak lagi memungkinkan, tetapi bertahan pun semakin menantang. Ruang yang ada sudah habis, tetapi jumlah penduduk terus bertambah. Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terbatas membuat masyarakat harus menyeberang ke daratan utama jika menghadapi kondisi darurat, seringkali dalam cuaca yang tidak bersahabat.
Namun Bungin bukan sekadar pulau, melainkan cerminan keteguhan manusia dalam menantang batas. Ia lahir dari kerja keras, bertahan di tengah keterbatasan, dan kini berdiri di persimpangan antara masa lalu dan masa depan. Apakah ia akan terus ada, atau suatu hari nanti kembali ke pelukan laut yang dulu menjadi asalnya? Waktu akan menjawab. Tetapi, selama masih ada tangan yang menjaga dan hati yang enggan berpaling dari lautan, Bungin akan tetap bertahan, sebuah pulau kecil yang menolak tenggelam dalam sejarah.